agama itu diajarkan. Cuma iman itu dialami. Itu yang aku percaya ini dua hal yang 11-12 tapi sebenarnya berbeda. Mirip tapi berbeda banget. Antara agama, antara religion dan faith. Antara apa yang kamu fahami sama apa yang kamu maknai. Gitu loh. Jadi aku percaya secara khusus teman-teman dari komunitas Sahabat Yesus nih, ini waduh ini sih orang-orang luar biasa banget ya. Andreas, Francisca, ini sorry hostnya siapa? Satu lagi kita belum kenalan. Oh iya, sorry. Kenalkan, nama aku Felicia. Nah oke, Felicia dan teman-teman yang lain semua. Ini orang-orang yang aku percaya bukan sekedar KTP-nya Kristen, tapi aku percaya kita punya pengalaman, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus gitu loh. Nah, aku bersyukur memang di awal aku lahir sebagai seorang Ivan Kabul di dunia ini gitu kan, sekian puluh tahun yang lalu. Udah mulai rada sensitif ya kalau kita ngomongin umur ya sekarang ya. Iya. Aku dilahirkan di keluarga Kristen gitu. Jadi memang dididik itu ya sekolah minggu, ya sebelum tidur berdoa. Minimal kita berarti minimal berapa ya? Berapa kali sehari? Makan, tidur, bangun tidur ya minimal 3 kali lah gitu ya. Minimal itu dia, itu doa wajib gitu buat kita. Terus seiring pertumbuhan aku ya udah layaknya sebuah keluarga Kristen lah pada umumnya gitu. Cuma aku percaya hal-hal yang terjadi di hidup kita itu nggak lepas dari izin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup kita? Karena emang Tuhan pengen ngebentuk kita. Tuhan mau memproses kita. Tuhan mau mempersiapkan kita untuk sebuah misi. Ya kalau teman-teman pernah nanya, dalam hidup kita kenapa sih kita harus lahir? Terutama kita mempertanyakan itu di saat kita lagi sulit kan. Kenapa sih gue harus lahir kalau ujung-ujungnya begini? Misalkan gitu ya. Quote unquote ngeluh gitu sebenarnya. Tapi aku percaya setiap kita lahir dengan suatu misi. Dan tugas kita yang pertama adalah cari tahu sebenarnya misi Tuhan yang dititip di hidup kita tuh sebenarnya apa sih sebenarnya. Purpose-nya apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, tapi memang kenyataannya ketika kita pengen cari tahu nih purpose kita apa, itu kadang-kadang prosesnya ini nggak semulus dan semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi kadang-kadang ada jatuh bangun aku mengejarmu. Harus ada sesuatu yang kita lewati. Ya sama lah seperti tanah liat yang atau emas. Itu harus dibakar dulu benar-benar jadi semurni itu kan sebenarnya kan. Dan aku percaya kita tuh jauh lebih berharga daripada emas. Kita tuh ciptaan yang sangat mulia, yang Tuhan bilang sungguh amat baik. Itu tertulis di Alkitab, Tuhan yang declare itu buat kita. Nah buat aku pribadi, aku berasal dari keluarga yang kaya, tapi bukan secara materi. Aku berasal dari keluarga yang aku sangat bersyukur Tuhan anugerahkan kaya akan kebersamaan. Jadi aku bersyukur Tuhan izinkan aku punya keluarga yang mau komit. Ayo kita harus sama-sama, meskipun kita sama-sama sadar kalau keluarga aku sempat melewati masa-masa yang sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya begitu. Jadi ini akan panjang sekali diceritain. Aku akan coba ringkas ini. Tapi kalau aku ceritain ke teman-teman, jujur aja itu adalah bagian dari hidup aku yang memang aku sudah lewati. Tapi kalau aku mengingat itu masih sangat amat emosional. Jadi ini teman-teman komunitas Sahabat Yesus umur berapa nih? Bapak CEO, Bapak Andreas, Francisca, kira-kira apa? SMP? SMA? Udah dewasa lah ya? dari SMA, biasanya range-nya dari SMA sampai selama-lamanya, enggak deh. Wow. Oke, ya udah. Berarti ya udah dewasa semua lah ya. Mereka kata belum ya, biasa kan anak-anak zaman now tuh sudah dewasa sebelum waktunya, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi gini teman-teman, kita sama-sama tahu Indonesia tuh pernah melewati satu momen yang cukup kelam di tahun 98 ya. Di tahun 98 kita mengenal satu peristiwa kerusuhan yang memang itu rusuh banget, itu sangat mengerikan terjadi di Indonesia. Mungkin ada teman-teman beberapa belum lahir di sini, cuma mungkin papa mamanya melewati. Itu boleh ditanya, itu benar-benar satu duka yang kelam buat kita, dampaknya luar biasa. Mulai dari sosial, mulai dari ekonomi, mungkin mental health, itu ya, kalau zaman sekarang orang dikit-dikit, aduh kayaknya mental health nih, tapi sebenarnya nggak kenapa-napa, cuma pengen kondein gebetan doang gitu kan, lu kenapa sih gitu. Nah zaman dulu kita mengalami gangguan mental health yang sesungguhnya.
Gimana kita bisa ngelihat mobil atau ruko tuh dibakar di depan mata kita. Sorry, ada orang mungkin yang diperkosa di depan umum. Itu kemanusiaan tuh udah nggak tahu, udah nggak ada artinya di masa itu. Nah, buat aku, buat keluarga aku, secara khusus kita berdampak di ekonomi. Jadi memang keluarga aku sempat sangat goyang di masa-masa itu. Kita sempat hidup dari tabungan doang. Jadi papi aku kehilangan pekerjaannya di masa itu, tahun 98. Kita hidup dari tabungan kita. Jadi kalau dulu aku masih kecil, kita makan nasi goreng tek-tek gitu kan, aku ngerasa, kenapa kok keluarga kita sering makan itu? Aku cuma ngerasa karena suka gitu loh. Oh, namanya anak suka gitu ya, orang tua pasti kasih gitu, apalagi makanan. Kita berlima waktu itu, jadi papi, mami, dan 3 orang anak, cewek-cewek, cowok. Aku anak paling bungsu, paling bontot, dan cowok sendiri, paling nakal sendiri. Terus namanya anak paling kecil, suka makan nasi goreng tek-tek. Oh iya, kita makan setiap hari itu mah senang-senang aja. Anak kecil tuh nggak mikir bosen, yang penting dia suka aja. Tiap hari dikasih, demen banget gitu kan. Aku nggak mikir, kenapa waktu itu setiap hari makan nasi goreng tek-tek, dan kenapa kita berlima pesannya cuma 3 gitu. Ya sebagai anak paling kecil aku cuma mikir waktu itu, oh iya cewek-cewek kan diet ya. Kan kalian tahu, kenapa nasi goreng tek-tek itu adalah idola sepanjang masa? Karena satu micin yang bikin enak, yang kedua porsinya luar biasa, yang ketiga harganya tuh enak juga di kantong. Gitu. Wah, itu makanya favorit kita bersama gitu kan. Makanya kalau kalian cowok-cowok punya cewek yang siap diajak makan nasi goreng tek-tek, berbahagialah kalian. Nikahi itu segera ya. Nah, akhirnya aku nggak sadar ternyata, oh emang kenapa kita makan itu? Karena memang kita harus pengiritan waktu itu. Karena memang kondisinya ekonomi kita sedang goyang dan kita butuh makan yang penting bisa makan, yang penting bisa kenyang, dan itu yang kita lakukan. Nah, akhirnya waktu berlalu, gitu loh. Aku semakin dewasa, itu kurang lebih timingnya aku masih SD waktu itu. Sampai aku mulai SMP 2, SMP 3, aku mulai paham, mulai ngerti kayaknya ini keluarga sedang ada yang nggak beres nih rasanya waktu itu. Gitu. Aku mulai sadar, waktu itu ternyata aku disekolahkan oleh kakakku yang paling besar. Waktu itu kakakku juga masih sekolah waktu itu. Dia ngajar piano. Aku tahu dia dapat uang yang lumayan, dan tapi aku nggak tahu sedemikian jauh kalau ternyata di saat dia masih sekolah pun Tuhan udah percayakan dia menjadi seorang tulang punggung keluarga dari tangan kanan papi untuk menopang keluarganya. Dan kalau misalkan anak SMA sekarang udah bisa dapat penghasilan yang lumayan, ya kan, apa yang dilakukan sekarang? Mostly dia akan pesan sesuatu dari Shopee, ya kan, 99, 10, 10, 11, 11 gitu kan, free ongkir, cashback. Terus dia gitu, makeup terbaru ya guys, ini saya mau review nih makeup terbaru saya. Ya kalau kalian mau beli silahkan swipe up dan lain sebagainya gitu loh. Tapi itu yang nggak dilakukan oleh seorang kakakku waktu itu. Jadi kakakku waktu itu pakai uangnya untuk sekolahin adiknya. Aku masih ingat di saat-saat dulu aku masih sekolah, kita mau di awal tahun kan pasti dikasih form kan, harus beli buku apa aja ya, biasanya di sekolah-sekolah kan. Kita nggak punya uang untuk itu gitu loh. Tapi istilahnya kakakku kumpulin uangnya dia taruh di amplop, terus udah gitu dia taruh di samping ranjang aku di saat aku masih tidur. Dia pergi sekolah duluan, bangun-bangun, aku dapat amplop, aku baca tulisannya, Van, silakan pakai uang ini untuk beli buku kamu, semangat ya sekolahnya. Amplop itu aku masih simpen sebenarnya. Itu suatu saat aku akan kasih lihat ke anaknya dia. Nih, mami kamu nih, gimana sayang sama adiknya dan lain sebagainya. Nah akhirnya, timingnya waktu itu aku SMP 3. Di saat memang keluarga kita memang tetap masih harus ngejaga kondisinya dari tabungan yang mulai habis, tapi puji Tuhan kakak itu sudah mulai dapat pekerjaan untuk mulai mengcover sebagian. Tiba-tiba aku melihat sesuatu hal yang membuat aku sangat menakutkan waktu itu. Jadi maaf, sekali lagi aku udah anggap nih kita semua dewasa lah ya. Kita sama-sama tahu, setiap wanita itu pasti setiap bulan tuh pasti punya tamu. Oke. Di satu sisi, tamu itu menunjukkan suatu proses biologis yang memang harus terjadi. Itu artinya memang itu sehat, normal, ya kan? Tapi kadang-kadang ya bikin sakit. Ya kita ngerti gitu ya. Makanya kadang-kadang nih pria-pria udah tahu nih. Tuh gitu kan, kalau temennya udah mulai bete, tuh nyebelin atau tiba-tiba mau makan apa? Serah. Nah, yang kayak gitu-gitu, ini udah tanggal-tanggal kita harus meningkatkan rasa empati kita gitu kan ya. Kasih Kristus harus dinyatakan gitu. Dan pada akhirnya
Apa yang membuat aku takut, apa yang membuat aneh adalah ketika aku melihat ada suatu keanehan yang terjadi. Jadi waktu itu mami aku di setiap bulannya, ketika memang lagi datang bulan, aku harus melihat dia tergeletak di kamar mandi, pingsan, dengan darah beku kurang lebih segini yang keluar dari badan dia. Itu di saat dia datang bulan. Beku ya kondisinya. Teman-teman, sebagai pria yang nggak pernah mengalami kedatangan tamu seperti itu, aku jujur tahu bagaimana rasanya. Tapi paling enggak, setiap kita tuh pernah mengalami yang namanya mimisan. Bener? Pernah lah ya mimisan? Terus teman-teman tahu kan, keluar darah dari mimisan itu kadang-kadang bisa membuat kita lemes. Segitu tuh darahnya tuh. Oke? Kadang-kadang walaupun nggak terlalu lemes, kita suka lebay-lebayin aja. Terus pasang kode, aduh mimisan nih guys, biar diperhatiin sama gebetan gitu loh. Tapi itu lain hal. Bisa bayangin teman-teman, kalau darahnya itu kurang lebih segini, itu keluar dari tubuh kamu dan beku. Itu artinya udah volumenya itu udah jauh lebih banyak daripada cuma mimisan seperti itu. Aku harus melihat mami aku pingsan waktu itu. Kita sempat bertahan beberapa bulan. Mami aku nggak mau dibawa ke dokter waktu itu. Bersikeras nggak mau, meskipun kayak pikir ini harus ke dokter. Ini udah nggak wajar. Ini udah sesuatu yang nggak biasa terjadi nih dari seorang wanita. Cuma aku paham waktu itu. Kenapa sih mami emang menahan diri? Mami aku tuh nggak pernah ngeluh orangnya, kalau ada apa-apa senyum. Jadi kalau misalkan kesana itu aku yakin ini intuisi setiap ibu ya. Nanti ini wanita-wanita juga pasti akan begitu. Kalau sakit jangan istri, jangan suami deh. Saya aja yang sakit gitu loh. Dan yang dikasih lihat ke keluarga cuma senyuman. Mami aku mungkin sadar waktu itu, untuk makan aja kita susah waktu itu. Untuk bayar sekolah aja susah. Kalau ini harus bayar dokter lagi untuk penyakit yang kita sama sekali nggak tahu ini apa. Ini mau bayar pakai apa? Jadi sempat 2-3 bulan itu berjalan seperti itu. Kita harus melihat, mungkin kita di bulan pertama ngerasa, wow ini mungkin di bulan ini aja gitu loh. Tapi di bulan berikut, kita harus melihat kondisi yang sama lagi, mami tergeletak di kamar mandi. Jadi kita tahu, kok tiba-tiba mami nggak ada suara, setelah sekian menit di kamar mandi, ini pasti sesuatu terjadi. Ini papi aku biasa langsung dobrak masuk. Dan bener aja, kita harus melihat mami tuh entah lagi duduk di pinggiran, atau di pingsan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita pikir, apapun kondisinya, meskipun kita nggak punya uang, keselamatan mami nomor 1. Nggak mungkin kita diamin waktu itu. Mami dibawa ke dokter. Oke, timingnya waktu itu aku SMP 3, kita harus naik ke SMA 1 kan waktu itu. Uang sekolah, aku ingat banget, harus bayar uang pangkal tuh 15 juta rupiah. 15 juta rupiah untuk orang yang makan nasi goreng tek-tek, dan lagi bingung mau bayar dokter pakai apa, itu tuh pusingnya tuh nggak tahu deh intinya gitu. Nah waktu itu teman-teman, kita harus bayar dulu uang sekolah. Kalau teman-teman paham ya, maksudnya kita sebagai, aku dilahirkan sebagai orang keturunan Chinese, jadi meskipun kita belum usia produktif, setiap tahunnya kita bisa cari duit gitu ya. Waktu Xinjia. Meskipun kita dapat duit, orang tua kita juga keluar duit gitu kan. Dan seringkali yang kita dapat tuh nggak kalah, nggak balance lah, tetap nggak balik modal lah gitu loh. Tapi intinya dari umur 0 sampai umur 15 waktu itu, setiap kali uangnya dapat, itu aku tabung. Dan kurang lebih sekumpul 15 juta. Itu diteruskan lah untuk bayar aku punya SMA. Nah, balik ke mengenai akhirnya mami dibawa ke dokter. Karena kondisinya udah sebegitu parah. Oke, mau nggak mau, mami aku dibawa ke dokter. Aku ingat banget di rumah itu aku sendirian. Sendiri. Sesetres itu, sekhawatir itu. Anak mana yang setakut itu ngelihat mami harus pingsan. Apalagi kamu ngelihat dengan mata kepala kamu sendiri, darah itu yang keluar beberapa kali. Oke. Di saat itu, aku nangis, teman-teman. Aku ingat banget posisi di rumah ini, aku nangis gitu ya. Jadi kalau lewat, gue nangis sih. Nggak gue, tapi enggak. Waktu itu aku nangis, aku berdoa. Cuma kayak gini, sesimpel ini aku berdoa. Tuhan, aku belum siap kehilangan mami. Tuhan, aku belum siap kehilangan mami. Tuhan, aku belum siap kehilangan mami. Cuma itu yang aku putar terus, sambil aku nyanyiin lagunya almarhum Mike Mohede. Tuhan pasti sanggup. Tahu lagunya? Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah.
Apa tuh belakangnya ya? Percayalah. Ya kan tinggalkanmu. Ya, itu dia. Aku ulang-ulang lagu itu, aku nangis sambil aku berdoa, sambil aku cuma bilang, Tuhan, aku nggak siap kedepannya. Akhirnya mami aku pulang sama papi. Aku langsung ke depan. Mami aku turun dari mobil, aku nanya, berat loh nanya kayak gini, mami kenapa? Ini kalian paham kan? Ada kalanya ketika kita nanya, kamu kenapa? Kalau sama misalkan gebetan kamu nih, gebetan kamu lagi bete, kamu kenapa? Itu kan nanya sambil deg-degan ya. Waduh, ini kayak kita calon kena nih gitu loh. Nah apalagi ini orang tua kamu sendiri, di saat kamu tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja, terus kita beranikan diri nanya, mami kenapa? Gitu loh. Mamiku cuma keluar senyum dan bilang, mami nggak. Wah, hancur hati saya teman-teman. Itu. Di saat kamu tahu orang tua kamu, orang yang paling kamu sayang, itu sedang kenapa-napa, tapi dia masih tunjukkan senyumnya yang terbaik di depan mata kamu dan bilang, iya mami nggak. Mami Pi keluar dari mobil. Kenapa Pi? Gitu loh. Iya mami kena tumor di kandungan. Jadi kalau teman-teman cukup paham, banyak istilah sekarang mioma ya. Mungkin itu adalah istilah yang cukup familiar zaman now akhir-akhir ini. Tapi kurang lebih berarti 15 tahun yang lalu itu mungkin suatu hal yang luar biasa baru. Belum se-familiar sekarang gitu. Terus gimana? Mami usil. Akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Ya kita sedikit mikir dong. Ini mau operasi gimana gitu loh. Tapi puji Tuhan aku percaya Tuhan tuh selalu, kalau Tuhan kasih satu pintu, kalau Tuhan kasih satu masalah, Tuhan kasih satu pintu keluar. Selama emang kita mau sertain Tuhan itu. Jadi pada akhirnya, fast forward aja, keluarga besar tuh ngumpulin uang sama-sama, yang penting mami operasi. Mami bisa operasi. Tapi sinetronnya adalah teman-teman, ketika mami dioperasi, itu adalah di saat aku harus graduation. Jadi memang itu sinetron banget. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah nonton sinetron yang layarnya terbelah jadi dua, di satu sisi, ini adalah maminya lagi dioperasi, di satu sisi anaknya lagi diituin togetnya. Itu yang membuat aku rada trauma juga ketika aku graduation SMA dan seterusnya. Kayak aku sempat takut ada sesuatu yang terjadi sama keluarga. Jadi teman-teman, akhirnya puji Tuhan mami berhasil. Sampai sekarang mami sehat. Terus kayak gitu, beberapa hari kemudian setelah aku graduation, kita cat 3 jari, ijazah, guru aku nanya, Van, kamu terusin ke SMA sini kan? Iya Bu, kenapa? Iya Van, nilai ujian kamu paling tinggi, uang pangkal kamu dibalikin sama sekolah, 15 juta rupiah. Teman-teman, disclaimer dulu, aku bukan orang yang paling pintar di sekolah. Ya mungkin kalau teman-teman lihat sosmed aku, artis api guru nih, pinter nih pasti di sekolah. Ya aku ranking 1 kalau isinya tuh cowok semua lah intinya. Tapi masalahnya kelas aku banyak ceweknya, jadi ya mundurnya tuh lumayan banyak gitu loh. Ya gitu, waduh, wanita menjajah pria zaman sekarang ya. Ya cuma gitu lah kenyataannya. Tiba-tiba bisa nilai ujian kamu paling tinggi, kelulusan kamu, uang pangkal kamu dibalikin. Teman-teman, aku melewati fase hidup yang memang lumayan berat, panjang. Dan usut punya usut, kelihatannya mami itu bisa sakit seperti itu. Karena mungkin stres sebenarnya. Pikiran, dipendam. Akhirnya gampang itu kesehatan. Ya, makanya kalau misalnya orang ngomong, yang paling itu sebenarnya yang sakit, pikiran kan. Mulai dari pas-mangin gitu. Dari masing-masing sampai hal-hal yang memang waduh di luar jangkauan penyakitnya seperti itu. Dan pada akhirnya, kalau kita fast forward, mami sembuh, keluarga nopang, keluarga besar bersatu buat support mami. Aku bisa sekolah, dapat beasiswa. Aku cuma bilang, kayak gini teman-teman, dunia boleh membanting kita sekeras mungkin. Tapi selama kita pegang tangan Tuhan, kita akan bounce back semakin tinggi. Dan saya percaya momen itu adalah momen kebangkitan keluarga aku. Jadi ketika mami sembuh, aku dapat beasiswa, terus SMA aku mulai kerja, jadi guru, akhirnya mulai pelan-pelan ekonomi keluarga dipulihkan kembali. Dan satu hal teman-teman yang sebenarnya tadi aku udah ceritain, mengenai aku nangis, aku nyanyi. Itu sebenarnya nggak ada yang mengarahkan. Ketika aku frustasi, sendirian, banyak hal yang bisa aku lakukan selain berdoa sebenarnya. Soal aku flashback. Stres itu aku mungkin merokok. Mungkin nyari hal-hal yang mungkin temen-temennya
yang mungkin bisa memberikan aku ke rasa bahagia sesaat, rasa lega sesaat waktu itu. Tapi hal yang benar-benar aku sangat tidak sesali dan aku syukuri adalah di saat aku terpuruk itu, aku cari Tuhan. Meskipun doa aku nggak sebagus orang-orang mungkin dengan kata-kata yang indah, sesederhana itu aku coba doa, Tuhan aku nggak siap ya. Aku cuma nyanyi. Terus seperti itu. Dan aku percaya pada akhirnya momen itulah yang pada akhirnya membuat aku punya perjumpaan pribadi sama Tuhan. Mungkin kita nggak sadar awalnya, aku nggak sadar. Aku bisa memulai itu dengan kebetulan aku berdoa. Dan benar-benar secara person, mungkin itu adalah pertama kalinya aku benar-benar menyampaikan isi hati aku secara person, curhatnya first person gitu sama Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan izinkan satu lawatan terjadi di situ. Ya, nah, akhirnya itu bisa menjadi sebuah pengalaman dengan aku. Nah, akhirnya kalau ditanya, mungkin kapan aku ada perjumpaan pribadi sama Tuhan, aku bisa katakan mungkin momen itu. Di saat Tuhan izinkan ada suatu momen yang baik sekali di keluarga aku terjadi. Dan Tuhan izinkan juga ada momen yang hanya aku dan dia, heart to heart. Dan Tuhan izinkan ada momen pemulihan yang terjadi dalam keluarga aku. Aku melihat dan aku mengalami. Nah, akhirnya aku bisa bilang, setelah itu aku berpikir sama Tuhan, ini loh, maju itu selamat. Ini loh makna sahabat sejati. Dan kita memang kita tahu ada sosok yang begitu baik, yang begitu luar biasa yang menyertai hidup kita di saat kita terpuruk sekalipun. Di saat sahabat-sahabat kamu pun gak bisa melakukan sesuatu, iya kita jadi pihak yang benar-benar mengkhianati dia. Yang baik aja kita nggak mau khianati, bagi Tuhan kita yang benar-benar selalu ada buat kita di setiap saat. Jadi kalau ditanya mungkin momennya kapan, ya di saat-saat SMP 3 itulah, di saat memang aku mulai mau masuk SMA, terus kita gitu benar-benar terpuruk itu, dihajar habis-habisan, dan aku rasa di situ benar-benar Tuhan tunjukkan kuasanya. Secara person, ya aku gitu. Mungkin ya, apa ya? Yang risetnya betul. Ngerti banget sih ya kayak gitu. Wah. Ini aku yang orang tahu. Kalau gitu boleh menyampaikan, Feli. Silakan. Banget. Iya, jadi enggak. Iya, luar biasa sekali sih dari ceritanya Ko Irfan, buat dari perkataan yang sangat mengena ya, kayak religion itu mungkin diturunkan dan diajarkan, tapi kalau faith itu harus dialami, dan kayak itu tuh udah benar-benar kayak menjadi sesuatu yang apa ya namanya, banyak orang yang tidak sadari gitu selama ini. Exactly. Keluarga Kristen ada kayak mungkin mereka tidak berpikir untuk mengalami Tuhan itu sendiri gitu, memiliki iman untuk percaya lebih lagi. Maka itu mungkin banyak kayak ketika mengalami kesulitan dan lain sebagainya, mereka jatuh dalam dosa, mereka kecewa, mereka marah sama Tuhan dan lain sebagainya. Dan kayak perjuangan hidup yang seberat itu malah bisa membukakan suatu pintu yang lebih lagi, malah karena diperbolehkan dan diizinkan untuk one on one dengan Tuhan pada saat ada musibah, itulah malah kayak memutarbalikkan keadaan, malah merasakan kehadiran Tuhan gitu kan. Siapa yang tahu coba dari musibah yang kesannya kayak ya Tuhan mami kok sakit gitu, terus tiba-tiba malah membukakan sebuah peluang yang luar biasa yang ajaib yang membentuk Ivan sekarang ini gitu, pasti meninggalkan kesan yang dalam banget tuh kayak gitu kan, kayak luar biasa sekali. Nah, terus kita mungkin next ke nyanyian kedua itu ada kayak menurut Koko nih, kerinduan untuk jadi berkat itu sebenarnya muncul sendiri atau ada momen di mana Ko Ivan dengar pengajaran, jadi kayak wah baru tahu nih ternyata Tuhan tuh mau hidup untuk aku untuk jadi berkat ya gitu. Jadi kayak menurut Koko tuh jadi berkat, pengen jadi berkat itu muncul sendiri keinginan itu,
atau kayak Koko denger nih dari pengajaran ada khotbah atau ada yang mentor kayak gitu yang kayak ngajarin Koko sehingga Koko kayak oh baru tahu nih ternyata Tuhan tuh mau kita tuh hidup ya kayak gitu. Iya. Nah, kalau tahu sih pasti dari kecil lah. Aku yakin setiap kita juga pasti dari kecil. Karena memang ya di sekolah minggu, dari lagu-lagu yang kita nyanyiin gitu kan, pasti mengarahkan kita, oh ya orang Kristen itu dipanggil untuk jadi berkat. Tahu ya udah lama gitu loh. Tapi pertanyaannya, seberapa kita memaknainya itu kembali sebenarnya? Dan menurut aku pribadi ya, dari pengalaman aku, bagaimana benar-benar kita bisa sadar kalau emang kita punya calling untuk jadi berkat dalam bentuk yang apapun, itu adalah dimulai dari bagaimana kita punya perjumpaan pribadi sama Tuhan. Gitu. Sama kayak misalkan, kayak misalkan kita di kelas, di kampus gitu ya, terus dosen kita ngomong A misalkan. Terus udah gitu sharing mengenai satu hal lah. Ya kita bisa dengerin beliau, terus ya udah asal keluar, masuk kiri keluar kanan misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah pernah melewati masa-masa itu atau misalkan trik yang dikasih sama ini nih, sama dosen-dosen kamu, kita udah pernah alami sebelumnya, kita udah pernah benar-benar punya pengalaman itu kan kita pasti akan relate banget gitu kan sebenarnya kan. Dan kita pasti akan benar-benar, oh iya kita paham banget nih, ini penting ini loh sebenarnya yang diajarin sama Pak dosen kita gitu. Maka kita akan benar-benar untuk coba pakai terus gitu loh. Nah, buat aku pribadi sebenarnya ya tahu untuk jadi berkat itu pasti dari kecil. Ya secara memang aku dilahirkan dalam keluarga yang Kristen gitu loh. Tapi pada akhirnya ini proses yang panjang gitu loh. Sampai aku mulai sadar ketika, oke, aku tahu dulu aku susah sekolah. Aku sebenarnya hampir putus sekolah, tapi ada orang-orang yang benar-benar memperjuangkan aku untuk tetap bisa sekolah sampai aku lulus. Gitu loh. Oh, dulu aku pernah mengalami masa-masa sulit seperti ini. Itu tadinya aku anggap sebagai beban hidup. Tapi sampai pada akhirnya, ketika memang aku SMA kan aku mulai ngelesin orang ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan pikir, ini si Ivan Kabul visioner sekali, sudah mandiri sejak dini gitu kan. Dari SMA 1 udah cari duit sendiri gitu ya. Sebenarnya nggak semata-mata itu juga gitu loh. Itu karena memang waktu itu aku dipanggil sama papi aku lah waktu itu. Terus aku ajak, dulu kan aku pengen jadi dokter ya. Tapi nggak kesampaian lah intinya sekarang ya. Jadi dokter cinta aja. Atau dokter Wira lah kalau teman-teman nonton tayangan putus kemarin. Kesampaiannya di film jadinya. Aku pengen jadi dokter. Habis itu dipanggil sama papi aku. Van, sini. Waduh, ini biasanya kalau misalnya diajak ngobrol gini ada dosen nih biasanya ini. Tapi enggak, papi aku ajak diskusi gitu ya. Kamu kan pengen jadi dokter. Jadi kira-kira coba kita pikir sama-sama. Dalam 1 tahun di kampus, kamu bisa hitung nggak ada berapa dokter yang masuk misalkan gitu. Sebagai mahasiswa baru. Banyak, Pak. Oh iya. Terus udah gitu kan, anggaplah kuliah ada 4 atau 5 tahun. Berarti kan kamu harus menunggu atasan kamu tuh ada dokter yang setiap tahun di-graduate kan? Iya. Berarti mungkin banyak ya dokternya ya? Iya. Terus udah gitu ada berapa universitas kedokteran di Indonesia? Di Indonesia doang deh. Ya makin banyak aja sih. Terus ditambah, coba kamu hitung berapa dokter sekarang yang sudah jadi dokter cuma belum dapat pekerjaan. Ya makin banyak lagi, Pak. Terus waktu aku nanya, kalau gitu, kalau kamu pengen jadi dokter, apa alasan orang akan berobat sama kamu? Di saat kamu jadi dokter. Di saat persaingan sebegitu banyaknya, banyak dokter-dokter yang bagus, tapi sekarang belum dapat tempat praktek, ya apa alasan orang harus milih kamu? Ya aku nggak bisa jawab, anak SMA 1 gitu kan. Terus, aku jawab kayak gini, you must do something. Kamu harus lakukan sesuatu sekarang. Gitu. Kamu SMA 1, kamu punya 3 tahun selama kamu SMA, kamu punya 4 tahun di saat kamu S1, kalau kamu jalanin ini dengan setia, kamu coba rasakan bagaimana ketika kamu dipuji nggak terbang, dicaci nggak tumbang, kamu pegang tanggung jawab, waktu kamu lulus S1, you are 7 years ahead than your friends. Mentally, dan berdasarkan experience kamu. Apapun pekerjaan kamu nanti, kamu pasti akan dilihat orang berbeda, karena kamu sudah berpengalaman. 7 tahun. Kamu udah tahu dah rasanya dikomplain orang kayak gimana. Kamu tahu lah gimana rasanya dipuji orang kayak gimana. Kamu tahu lah gimana kamu harus punya tanggung jawab. Apalagi dulu kan masa-masa SMA ya, masa-masa aku ya harus belajar integral ya kan. Kalian teman-teman tahu kan, turunan dengan segala yang bikin kita ubanan gitu loh.
Ya akhirnya aku harus punya tanggung jawab itu, sekarang harus punya tanggung jawab yang lain lagi. Waktu itu yang namanya anak gitu ya, terus udah gitu dipikir iming-imingnya duit gitu loh, apalagi aku juga lagi mulai ganjen gitu kan, lagi deketin seorang wanita gitu kan, masa iya kita buat makan keluarga aja susahnya udah kasih makanan orang gitu kan. Aku pikir oke, nggak apa-apa aku kerja gitu kan, at least aku bisa dapat uang meskipun nggak seberapa, bisa traktir makan warteg. Cuma aku percaya kalau kita traktir cewek makan warteg tapi dari kantong sendiri itu rasanya kayak syaburi gitu loh. Jadi kamu sadar gitu loh, ini tuh uang dengan keringat dan air mata ini loh gitu kan. Ya udah pada akhirnya aku kerja dan kesempatannya waktu itu jadi guru. Nah aku juga nggak tahu ya ada tempat yang mempercayakan tempatnya dengan meng-hire seorang anak S2, SD dan SMP gitu kan untuk menjadi guru asisten di tempatnya dia gitu. Terus pada akhirnya jalan sebulan 2 bulan di situ beredarlah gosip di kalangan orang-orang. Ivan Kabul jago ngajar. Jujur aja ya, ini jujurli nih teman-teman, jujurli ya. Aku nggak tahu itu gosip kayak gimana. Orang baru kerja 2 bulan, udah dicap jago. Itu kan gimana? Dalam arti, masa iya gitu kan. Tapi ya kita diam-diam aja gitu kan. Kita anggap itu sebagai komplimen aja gitu. Seneng juga sih meskipun bingung gitu. Tapi ternyata desas-desus itu, gosip itu, yang membawa aku akhirnya dapat murid sendiri gitu loh. Jadi ada orang yang daftar-daftar sendiri gitu loh, mau ngeles sama aku waktu itu. Itu waktu aku SMA 1. Nah, mulailah berjalan dari tahun 2007. Aku SMA 1 tahun 2007. Ketahuan deh umurnya berapa kan. Terus aku mulai ngajar, mulai tuh kisah, ya kan. Yang datang jemaat mula-mulanya tuh murid-murid aku, ya kan. Orang yang punya konflik sama orang tuanya. Ada yang datang tiba-tiba nangis. Nah, nangis nih cewek. Ya, kita mau kasih pundak ya, jangan juga gitu kan. Kita mau kasih rumus fisika makin raung-raung. Ya jelas dong, maksudnya kita harus nanya, kamu kenapa? Gitu. Kamu kenapa? Itu jelas harus keluar itu. Akhirnya kan ngobrol lah. Oh, putusin loh, pacar aku gini-gini segala macam, ini segala macam. Dan kisah-kisah itu ada terus sepanjang tempat aku tuh berjalan. Tadi seperti disebut fish itu. Jadi beberapa saat itu lewat, ada orang tua yang mulai datang. Ngobrol sama aku. Van, thank you ya. Oh, thank you kenapa tante? Iya nih, anak tante udah mulai bisa tanggung jawab sama hidup dia sendiri. Tante udah nggak usah suruh-suruh belajar. Dia udah mulai ada kesadaran. Terus ada yang lain yang ngomong, Van thank you ya. Tante respect sekarang, bisa respect. Bisa ngobrol gitu loh sama om dan tante. 1 kali 2 kali aku anggap itu kebetulan. Tapi ketika memang itu terjadi beberapa kali terus-menerus, masa iya kita nggak cukup untuk mengambil satu kesimpulan kalau ternyata Tuhan nggak bercanda. Ada sesuatu yang Tuhan titip sebenarnya. Aku selalu ngomong teman-teman. Tadi Ko Andreas waktu berdoa ada sempat menyinggung mengenai api. Nah aku sering pakai analogi api. Api itu nggak pernah memilih kepada siapa dia mau berbagi panasnya. Tapi once api itu menyala, setiap orang di sekelilingnya pasti berasa heat, berasa energinya. Bener? Ya nggak? Kalau kita lagi retret nih, lagi api unggun, sesi-sesi romantis gitu kan, api unggun gitu, terus kamu mulai milih-milih di samping kamu sama siapa ya gitu, kamu mulai milih-milih gitu, kan si api itu nggak mungkin dasar dia orang mau sesi retret malah pacaran, udahlah gue nggak mau kasih biar kedinginan mereka berdua, kan nggak mungkin begitu kan guys, ya kan. Orang-orang yang di sekitaran api unggun itu ya pasti dia akan berasa energinya tuh, heatnya tuh pasti berasa. Dan di situ aku mulai berpikir, apa iya ini yang sebenarnya Tuhan titip. Di saat memang aku udah jalanin itu dengan tidak sadar, karena aku ya masa siapa kepikir sih jadi seorang guru gitu kan, orang dulu matematika aja tetap remet, ya nyontek kayak nyontek, datang ke sekolah telat, pagian cuma kalau mau nyalin PR, itu masa lalu seorang Ivan Kabul gitu ya. Ya don't try this at school gitu loh intinya. Maksudnya jangan ngelihat, ini rohani banget nih orang, enggak juga, maksudnya ini masa lalu setiap kita pernah lah mengalami masa-masa seperti itu gitu loh. Nah tapi pada akhirnya ketika pengalaman itu jatuh bangun hidup aku, terus udah gitu aku coba ajakin itu sebagai sharing, ngobrol ke mereka, dan ternyata ada hidup mereka yang dipulihkan dari situ.
bukan cuma 1-2, tapi ada beberapa dan terus and still counting. Masa ya kita nggak cukup peka kalau ternyata jangan-jangan itu fire yang Tuhan titip di hidup kita. Yang mungkin secara nggak sengaja lagi nih, jangan-jangan nyala. Karena aku mungkin kita sebenarnya udah menjalani passion kita, tapi kadang-kadang kita nggak bisa define itu passion kita sebenarnya gitu loh. Jadi kita cuma maksud kebetulan aja gitu loh. Aku yang ini juga suka gitu loh. Tapi yang satu hal ketika memang aku jalani itu secara nggak sengaja, ada yang kena dampak ya, ada yang dapet energi ya. Dan di momen itu aku mulai sadar kalau masa lalu aku itu adalah sebenarnya bekalnya Tuhan. Jadi aku selalu bilang teman-teman, kita sama-sama tahu kalau kita sebagai orang Kristen punya talenta yang luar biasa, itu adalah titipan yang Tuhan pakai untuk memberkati. Dulu sering lihat kan postingannya Andreas, wih Andreas tuh kalau aransemen lagu tuh selalu beda gitu, lagu-lagu rohaninya gitu kan. Silakan di stok tuh konten-konten lamanya Andreas, itu memang unik-unik dan memberkati banget gitu. Itu talenta beliau gitu kan, dari musiknya luar biasa. Gaya Andreas banget lah. Itu gaya begitu nggak ada di pemusik lain. Cari di NBC Worship, cari di itu nggak ada. Itu cukup di Andreas gitu loh. Nah, terus pada akhirnya banyak yang kita nggak sadar kalau kelemahan kita yang sering kali kita keluhkan itu sebenarnya ternyata adalah super power yang Tuhan titip di hidup kita. Kalau kita mau serahkan kelemahan kita, itu ternyata benar-benar bisa memberkati orang lebih dahsyat lagi. Selama memang kita mau sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi aku merasa kehidupan aku yang dulu yang aku rasa mungkin kelemahan, kenapa aku nggak terlahir di keluarga kaya, kenapa aku harus makannya seperti itu, kenapa memang aku sekolah ternyata susah, mau beli buku aja susah. Ternyata memang itu tuh yang Tuhan titip. Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pimpin kita melewati itu, dan sampai satu titik, Tuhan panggil kita untuk benar-benar merangkul orang-orang yang mungkin quote-unquote mengalami pergumulan yang sama. Tuhan izinkan kita lewati, karena Tuhan mau panggil kita untuk bawa mereka nih melewati hal yang tersebut. Dan pada akhirnya jadi berkat juga buat orang lain. Jadi awalnya aku nggak sengaja ketemunya gitu loh. Jadi aku merasa pertama kali ngejalanin aja gitu loh. Emang dasar aku bawel mungkin, suka cerita gitu kan. Jadi dan aku cukup terbuka. Awalnya seperti itu aja gitu loh. Jadi terus aku cerita masa lalu aku cerita pergumulan aku. Dan ternyata itu ngena ke anak-anak. Kasih satu sudut pandang baru ke anak-anak. Ternyata nyampe lah ke orang tuanya. Dan sampai saat itu pada akhirnya aku mulai sadar, oke, kalau ternyata kisah ini tuh bisa benar-benar mengubahkan hidup orang, berarti nggak sembarangan Tuhan izinkan sesuatu terjadi di hidup kita. Mau itu talenta, kelebihan, atau itu kelemahan kita, itu Tuhan udah persiapin sempurna sebagai alat untuk bisa jadi berkat untuk orang lain. Ini benar-benar makanya aku belajar juga sampai sekarang, ketika kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau sudut pandang manusia pasti kita nganggap kelemahan itu beban gitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, kita benar-benar ingat kembali, Tuhan ciptakan kita sempurna dan sungguh amat baik. Ya Tuhan ciptakan kita seutuhnya, berarti ya dengan kelebihan dan kekurangan kita, itu sesempurna itu. Itu adalah satu paket sempurna yang Tuhan titip di hidup kita. Silakan pakai ini. Jadi buat orang. Jadi ya udah setelah itu memang aku menjadi cowok yang lebih peka gitu loh. Ya peka memaknai hidup ya. Cuma ya sampai sekarang kayaknya aku masih suka terima komplainan, kenapa sih kamu kurang peka gitu loh. Tapi ya sedikit demi sedikit ya aku mulai belajar lah gitu ya untuk lebih memaknai hidup gitu. Dan pada akhirnya itu dia, kalau misalkan sampai sekarang aku sangat yakin passion aku tuh di anak-anak muda gitu loh. Seneng banget ngebawain anak-anak muda gitu loh. Itu bermula dari situ sebenarnya. Gitu. Dan kenapa pada akhirnya sampai sekarang juga keterusan jadi guru gitu kan, meskipun sekarang udah di entertain, tetap kontennya pendidikan ya, karena asal muasalnya seperti itu. Jadi aku percaya itu titipan Tuhan. Ya udah, sekarang Tuhan percayakan aku di sini, tapi misinya tetap sama, merangkul orang-orang muda secara khusus. Gitu. Jadi ya kesimpulannya sebenarnya dari situ, once memang kamu sadar kamu bisa berdampak, kasih Tuhan tuh bisa nyampe dan benar-benar bisa seberdampak itu, sebermanfaat itu, semengena itu buat orang, kamu akan ngerasa sesuatu yang happy-nya tuh nggak bisa kamu bayar pakai duit. Gitu loh. Jadi meskipun orang tuanya waktu itu kalau telat bayar aku juga stres sih tetap. Cuma ya meskipun dia bayar gitu kan, rasa bahagianya, rasa bersyukurnya itu benar-benar overwhelmed
Wah, ini aku pakai kata overwhelmed tuh untuk satu kata bersyukur tuh artinya bener-bener gitu loh. Yang ketika kamu bisa melihat ada perubahan hidup orang dari ternyata hal sederhana banget yang kamu lakukan. Mungkin kamu no effort sampai nggak sadar, tapi kamu lakukan itu, ternyata itu punya dampak buat orang. Bayangin aja, hal yang effortless kamu lakukan aja bisa punya dampak. Apalagi kamu benar-benar tekunin dan kamu seriusin dan kamu doakan gitu. Prinsipnya gitulah. Light the fire, nyalain api, dan api pasti nggak akan pernah memilih kepada siapa dia mau berbagi api. Tapi sekelilingnya pasti berisi. Dan aku percaya kalau kita nyalain apinya punya Tuhan, ya udah pasti yang kita terbagi adalah berkat-berkat Tuhan buat orang. Gitu. Luar biasa banget. Wah, kita jadi ingetin balik nih kayak sebenarnya tuh semuanya berawal dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah pentingnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan kan, dari situ bisa banyak banget possibility yang terjadi dan bisa banyak banget membuka pintu-pintu yang baru gitu kan. Dan kayak Benar. kamu pentingnya kamu bergaul dekat dengan Tuhan. Ketika kamu udah berjumpa, kamu pasti ingin bergaul dengan Tuhan. Itu pasti kamu akan dipegang lah istilahnya dengan yang Tuhan taruh sebenarnya di hidup kamu. Kayak Ko Ivan bisa tiba-tiba orang tuanya langsung ngomong ke Ko Ivan pada saat Ko Ivan ngajar kayak terima kasih ya, dan itu berlangsung banyak dan Tuhan berikan, aku yakin itu Tuhan berikan apa ya, kepekaan khusus sehingga Ko Ivan nyadar oh mungkin ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan kayak jadi berkat itu nggak selalu perlu kayak pengorbanan kita kok. Itu kita bisa jadi berkat bagi orang lain, dan ketika kita melihat buahnya kita sudah menjadi berkat tuh, kata Ivan itu ada rasa overwhelm bahagianya kayak gitu, dan itu kayak luar biasa sekali kayak gitu. Jadi ayo jadi berkat teman-teman. Karena benar-benar ya menurut aku gini loh, kita harus tanya ke diri kita sebenarnya apa sih yang kita cari dalam hidup sebenarnya. Kita setiap hari kerja, ya kan, terus dapat uang. Kita nggak akan pernah merasa cukup sebenarnya. Oh ya, kita mau iPhone 14 gitu, udah beli. Seminggu, sesudah itu apa? Oh ya, kita akan mau beli ini, kita mau beli ini. Nggak akan ada habisnya gitu loh. Nggak akan ada pernah rasa puas dari uang. Ya kan? Kalau misalkan benar-benar uang atau ketenaran, fame, atau apapun itu benar-benar bisa menjadi yang memuaskan orang, kenapa let's say, ini hal yang sangat membuat kita pedih itu di hati. Kenapa banyak orang yang harus mati overdosis, itu public figure misalkan yang memang sebenarnya secara kekayaan atau ketenaran mereka udah sangat punya itu. Tapi kan kenyataannya kalau cerita punya cerita, mereka merasakan ada satu kehampaan yang tak terisi di hidup dia sebenarnya. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa terisi, berisi kepenuhan yang terjadi di hidup kita, rasa syukur itu adalah kita sebenarnya tahu kalau hidup kita itu sebenarnya seberharga itu Tuhan persiapkan untuk jadi berkat buat orang lain. Itu rasa happy-nya yang memang benar-benar pada akhirnya membuat kita merasa, oh iya, walaupun kondisi kita, Tuhan ciptakan kita dengan suatu misi yang benar-benar mulia. Gitu. Tapi memang aku setuju banget sih, bagaimana kita bisa benar-benar menjadi berkat, itu harus kita mulai dengan perjumpaan pribadi. Gak mungkin kita bisa bilang, iya gue pengen jadi berkatnya Tuhan, tanpa kita mendekat ke sang pemberi berkat. Sumber berkatnya kan Tuhan gitu. Kita ngadep dulu ke si bos. Bos, apa yang Tuhan mau di hidup kita? Apa yang Tuhan mau percaya? Kita siap menjalaninya gitu ya. Kalau memang kita dekat sama pemberi berkat, dari situlah kita baru jalan berbagi berkat Tuhan buat orang. Yes. Harus pekaan banget ya kok ya berarti ya. Wih, peka. Harus. Tuhan tahu Bukan tuntutan cowok banget ya. Bukan cowok doang ya, cewek juga harus peka. Iya, jadi benar-benar setuju. Kali ini aku tuh benar-benar penasaran banget, dan aku percaya nggak cuma aku dong yang penasaran, tapi juga teman-teman yang lainnya. Kayak misalnya Koko tuh dituntun Tuhan makin hari makin jadi berkat, dan secara khusus kayak Tuhan buat boom itu kan waktu jadi salah satu ikut pemilihan itu kan kok. Terus kayak itu benar-benar tuntunan Tuhan seperti apa? Boleh nggak diceritain tentang itu secara singkat gitu kok? Ya. Oh, sekarang udah detail ya secara singkat. Oke.
dimarahin gitu. Udah ngasih Oke. gitu kan. Sarannya. Gini, teman-teman, jadi waktu 2007 itu kan aku mulai jadi seorang guru les ya. Itu kurang lebih berjalan 6 tahunan sampai tahun 2013. Waktu itu aku berdoa, Tuhan izinkan nggak aku secara khusus bisa melayani Tuhan buat kota di mana aku tinggal, buat DKI Jakarta gitu loh waktu itu. Aku cuma berdoa kayak gitu aja gitu. Tapi pas kebetulan, ini cepet ya, aku fast forward aja nih ya. Terus udah gitu, waktu itu tahun 2013, teman-teman kalau tahu juga ada Koci Jakarta, tahu ya, Koci gitu yang nihau gitu, ya gitu-gitulah. Nah waktu itu aku ikut, sebenarnya mau ikut tahun 2012, terus aku diskusi sama papi aku waktu itu, tapi aku pengen ikut nih gitu. Papi aku kasih suatu alasan yang logis, kayak gini, Pan, kita nggak pernah memilih untuk dilahirkan dengan kulit seperti ini. Ini kita sama-sama dewasa ya, tolong berpikir jernih nih ya. Terus, tapi dengan ada perlakuan-perlakuan tertentu terhadap warna kulit seperti ini, masa iya kamu masih memenjinakkan diri kamu lagi? Aku nggak bisa menyalahkan papi aku seperti itu dengan ucapan seperti itu, karena di eranya beliau, mungkin beliau pernah mengalami perlakuan yang kurang sesuai. Aku nggak bilang dari ras lain, tapi dari oknum yang menjawab. Kita nggak bisa bilang, selain nih benci Cina, ya nggak bisa gitu. Tapi menurut aku, oknum yang nggak bertanggung jawab itu loh, yang pada akhirnya membuat mungkin papi aku punya traumatis seperti itu. Sebagai anak, dan aku ngerasa itu make sense, oke. Aku nggak ikut tahun 2012. 2013 ada pendaftaran baru. Ada dorongan dari hati. Ikut. Aku nggak GR. Aku cuma merasa, ya mungkin itu emang ambisi pribadi lah gitu. Atau pengen ikut penasaran pribadi aja gitu loh. Tapi waktu itu aku cuma bawa doa, aku bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan aku berbakti buat DKI Jakarta, mungkin melalui ajang ini, tolong Tuhan kasih jalan. Tolong Tuhan kasih tanda. Gitu loh. Saya pada akhirnya aku googling dulu, waktu itu udah mulai ngetrend kan Om Google ya tahun 2013. Terus aku cari tahu tentang Koci Jakarta dan aku tahu oke, ini tuh bukan mau mencinakan, tapi justru pengen menunjukkan kalau peranakan Tionghoa itu adalah part dari Indonesian heritage juga, gitu, kekayaan Indonesia. Dan ini budaya kita juga loh sebenarnya. Kita tuh mau merajut persatuan gitu loh. Akhirnya aku ngobrol lah sama papi aku kan. Papi aku cuma bilang, oke, kalau begitu kamu yakin maju. Dan terus tuh orang tua itu kan sebahagia itu ya gitu ya. Buat jodoh aja seneng, ya itu juga seneng gitu. Yang penting restu orang tua turun gitu kan. Nah, waktu itu ya aku cuma berdoa, Tuhan ya udah at least aku pengen ikut masuk komunitasnya. Karena aku tahu itu kan benar-benar apa ya, dulu jadi eranya Pak Jokowi sama Pak Basuki waktu itu. Jadi kalau beliau ada acara apa, kita dilibatkan. Kita tuh jadi ikon pariwisatanya lah waktu itu. Terus waktu itu aku cuma berdoa, Tuhan at least aku pengen masuk komunitasnya, aku bisa do something di situ. Tapi Tuhan berkata lain waktu itu, Tuhan nggak kasih aku sekedar masuk komunitasnya, tapi Tuhan percayakan seorang Ivan Kawul jadi juara tahun 2013. Jadi di situ aku benar-benar langsung seringlah ketemu Bapak Jokowi, Bapak Basuki gitu. Jadi aku benar-benar melihat kepemimpinan beliau dan gayanya sebenarnya apa. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan benar-benar akhirnya, oh ya dari skupnya mungkin skup anak-anak sekolah nih, lingkungan rumah, sekarang udah mulai naik jadi DKI Jakarta. Gitu loh. Waktu berjalan tahun 2018, ada rasa deg-deg yang sama lagi sebenarnya. Itu aku masih ingat banget, rasa deg-deg itu yang rasanya itu aku alami tahun 2013, dan ketika dulu pertama kali pengen nyapa gebetan, ya deg-degannya kurang lebih sama lah gitu lah. Terus udah gitu, itu ajang Elmen kalau teman-teman tahu, gitu kan, dia hadir dengan konsep yang baru, bukan body contest gitu loh. Aku tahu keterbatasan badan aku, ini produk dari nasi goreng tek-tek, rasanya nggak mungkin bersaing di body contest gitu kan, tapi bisa tiba-tiba di tahun itu dia mengubah konsepnya mencari health influencer gitu. Terus aku rasa, oh ini kayaknya cukup masuk nih ke aku nih. Ya aku berdoa yang sama, dengan tahu konteksnya elemen itu nasional. Aku berdoa kayak gini, Tuhan DKI udah, kalau Tuhan izinkan berbakti nih, punya influence yang lebih besar buat Indonesia. Tolong Tuhan sejalan. Melalui acara ini, atau tidak.
Tapi Tuhan tolong izinkan aku jadi anaknya Tuhan yang benar-benar bisa memberkati lebih luas lagi. Gitu loh. Ya udah, pada akhirnya waktu itu sebelum ikut, aku minta didoain sama beberapa hamba Tuhan, pembina rohani aku. Karena aku selalu minta doakan kayak gini, Pak, Bu, tolong doain saya biar nggak lupa darat. Saya tahu dari mana saya berasal, saya tahu gimana susahnya saya dulu, dan saya tahu persis gimana Tuhan angkat saya. Ketakutan terbesar saya adalah ketika saya di atas, saya lupa apa yang saya janjiin dulu waktu saya di bawah. Mengkhianati Tuhan, itu adalah ketakutan terbesar aku. Karena aku percaya, Tuhan bawa kita terus nih, progres terus. Tuhan percayakan pelan-pelan, buka pintu, kapasitas kita lebih besar, pelan-pelan. Tapi di satu titik kalau kita lupa sama apa yang sebenarnya jadi kerinduan kita dulu, karena mungkin kemakan fame, kemakan uang, dan kemakan lain-lainnya gitu loh. Aku ngerasa aku menjadi makhluk paling nggak pantas hidup gitu loh, pengkhianat itu gitu loh. Apa iya kalau Tuhan yang begitu baik aja aku hianatin, tega gitu loh. Dan pada itu aku bilang, saya nggak minta menang, Bu, saya cuma minta kalau memang Tuhan izinkan saya bisa memberkati dari sini. Pembina rohani aku waktu itu jawab, iya, kita doakan, cuma kamu nggak usah ngatur-ngatur Tuhan untuk kasih kamu nggak menang. Terus aku bilang, ya Bu, kalau emang Tuhan kasih menang ya siapa yang nggak nolak, saya mau seneng-seneng aja gitu. Dan akhirnya waktu itu malam final, aku wakilin DKI Jakarta, kita ber-12 di malam final itu. Terus itu menjadi momen yang sangat emosional banget. Aku ngeliat waktu aku menang banyak yang nangis itu kayak nangis terharu. Pembina rohani aku datang, aku juga ngeliat papi mami aku nangis waktu itu, saking terharunya. Aku bawa pasukan banyak karena ada persiapan gini, meskipun aku kalah, at least supporter paling kenceng. Kan DKI Jakarta mewakilinya gitu ya. Masa kita DKI Jakarta kok terus misalkan dari Papua, maksudnya Papua lebih kenceng kan jauh ya. Kita at least meskipun kalah, supporter harus paling menang gitu kan. Tapi waktu itu ternyata puji Tuhan misalkan jadi juara di tahun 2018. Sesudah itu ya pembina rohani aku datang, ya dia coba bilang, Pan, ibu baru aja lihat seorang Daud ngalahin 11 gol lihat. Karena emang sebegitu ketatnya persaingannya. Tapi kita percaya ketika kamu diberi Tuhan untuk suatu misi, dan kebetulan mungkin bukan arti yang kalah berarti nggak punya misi Tuhan ya. Ini beda cerita. Maksudnya setiap orang lain, meskipun dia kalah di situ, tapi aku percaya itu ada pintu lain sudah siap nanti dia akan sesuatu gitu itu mungkin jalan-jalan aja emang harus lewat itu dulu karena kita harus lewat Tuhan beda dengan cara lain. Tapi mungkin buat aku secara khusus ya Tuhan buka dengan sebagai juara. Ya udah ada akhirnya jadi aku seorang juara di 2013 di DKI, terus dari gitu diperluas lagi kapasitas sama tahun 2018 ya men sampai akhir tahun 2019 sekarang sengaja diajak untuk masuk ke salah satu TV nasional di Trans 7 dan benar-benar modal kayak kita datang ke acara terus tiba-tiba ditepok, kamu nggak gabung sama kita gitu loh. Dan akhirnya gabung lah di acara sampai sekarang ya. Itu di Selebrita Pagi ya, jangan bilang gosip ya teman-teman ya, ini kita lagi komunitas rohani. Kita harus selalu bilang kalau di komunitas rohani berita seputar selebriti yang kita bawakan dengan cara yang lebih menyenangkan gitu ya. Jadi emang kenapa berita selebriti yang tetap disampaikan baiknya, muliaan Tuhan gitu ya. Iya, nyenggol-nyenggol dikit lah. Yes. Iya, jadi emang itu tantangan sih. Pertama kali waktu emang aku diajak, aku juga sempat mikir, gue pelayanan nih. Gitu. Gue pelayanan. Istilahnya yang kita perkatakan kan, ya carilah dahulu kerajaan Allah, misalnya gitulah. Kok sekarang tiba-tiba harus ngomongin asiap-asiap gitu kan. Oh iya, ini harus begini. Harus ngomongin, oh ya si ini harus ada perceraian, harus ada apa gitu loh. Aku sempat berdoa juga sebenarnya. Dan nanya ke pembina rohani aku, Bu, ini gimana ya menurut Ibu ya? Jawabannya sederhana, dia bilang. Apa yang menurut manusia nggak ideal, belum tentu untuk di mata Tuhan. Jangan pernah batasin bagaimana Tuhan mau berbagi kasihnya melalui kamu. Oh wow, aku nggak kepikir sebelumnya gitu. Di tempat yang di mata manusia terburuk sekalipun, terkotor apapun, itu selalu Tuhan punya cara bagaimana untuk berbagi kasihnya gitu loh. Melalui orang-orang yang memang mungkin udah Tuhan pilih secara khusus di situ gitu loh. Dan mungkin waktu itu secara khusus aku mikir, oh iya, kan aku suka bikin konten pendidikan nih. Terus yang nonton gosip kan ibu-ibu gitu kan, mungkin waktu ibunya itu nonton di TV,
Terus penasaran nih hostnya nyebelin banget, jelek banget atau apalah gitu. Coba lihat sosmednya. Mungkin ada ketemu satu konten yang memang ternyata sesuai dan dia bisa pakai buat dia gitu loh. Terus aku sebenarnya menerka, jangan-jangan iya itu salah satu yang kepikir cara Tuhan yang mungkin bisa terjadi gitu. Ya sampai pada akhirnya aku ambil dan puji Tuhan ternyata ya banyak hal-hal yang Tuhan bukakan lah gitu yang selama ini setelah aku jalani sekian lama di Selebrita. Dan benar lah, so far penyertaan Tuhan nyata dan Tuhan kasih kesempatan untuk ketemu orang-orang lebih banyak lagi melalui situ. Jadi ini secara cerita mungkin 10 menitan aku cerita, cuma emang ini kan di jalan itu tahunan gitu kan. Jadi scoop-nya itu jelas mungkin dari lingkungan kecil, terus udah gitu bertahap jadi ke DKI, terus bertahap ke Indonesia, terus ketemu ini Koko Andrea, Cici Francisca, mulai kan ketemu itu kan kita ketemu kan di proses-proses seperti itu kan. Ketemu komunitas yang saling menguatkan, kreator itu, sampai akhirnya ya udah dapat kesempatan untuk melayani lebih lagi. Gitu. Kapasitasnya terus diperluas ya Ko ya, dahsyat. Nah tentang itu mau nanya nih pertanyaan terakhir nih, banyak teman-teman yang mau nanya nih nanti mungkin boleh, tapi ini dulu yang udah dari tadi Cici aku kapan mau ditanyain nih gitu ini. Bagaimana cara Koko membagi waktu dari hari ke sehari gitu kan, karena bekerja di entertainment iya, jadi guru iya, artis tapi guru itu, terus melayani Tuhan juga gitu, dan harus juga tetap support perhatiin papa mamanya di story-storynya dulu anak yang perhatian banget gitu, kemarin baru beliin sepatu kayak aduh sekeren itu gitu kayak gimana Endorse. gimana bisa bagi-bagi waktu itu dan tetap jaga punya kesehatan mental yang baik, karena juga banyak artis yang malah minum obat karena ngerasa capek nggak istirahat. Nah, kok Ivan gimana bagi waktunya dan tetap ingat Tuhan gitu? Oke. Yang pertama aku ngerasa pelayanan itu bukan di jam-jam tertentu ya, tapi kita harus ingat hidup kita adalah pelayanan. Whole life. Buka mata sampai tutup mata, ya teruslah itu, maksudnya hidup kita adalah pelayanan. Jadi aku selalu tetap sampai detik ini tuh selalu belajar, Tuhan, tolong Tuhan ngejar saya, kasih saya hikmat untuk benar-benar lewatin step demi step kehidupan saya, itu dengan pegang tangan Tuhan. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan, 1 step lagi, 2 step lagi, 10 step lagi. Tapi aku percaya kalau kita terus pegang tangan Tuhan, kita bisa benar-benar jadi berkat dimanapun kita berada. Di saat kita lagi bekerja, di saat kita lagi makan, di saat kita mungkin lagi jalan di mall, di saat apapun. Jadi, ini pelayanan misalnya. Kita semua melayani sama-sama di sini gitu. Ini adalah satu artian tentang pelayanan. Tapi jauh lebih itu aku percaya kita semua dipanggil untuk memandang hidup kita seutuhnya itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini kita nggak akan sadar teman-teman. Apa mungkin kamu lagi bengong di mall sebenarnya, terus tiba-tiba kamu senyum aja misalnya. Kamu naik lift gitu kan, terus kamu senyum sama orang yang dalam, terus tiba-tiba orang itu lagi bete, tapi ngeliat senyuman kamu, dia otomatis biasanya ikutan senyum kan, biasanya gitu kan. Kita akan ternyata hal sesederhana itu ternyata bisa mengubahkan hidup dia satu hari itu. Jadi aku percaya ya udah gitu loh. Ini jadi pelajaran tantangan kita bersama untuk benar-benar pegang tangan Tuhan dan melihat makna pelayanan dari bagaimana Tuhan memandang dari hatinya Tuhan. Tuhan mau hidup kita seutuhnya dimanapun, kapanpun, itu benar-benar untuk melayani Tuhan. Jadi persembahan yang harum. Dan buat aku pribadi, baik kemarin aku dapat pertanyaan juga sih waktu aku pelayanan di sebuah gereja. Kok masih mau pelayanan di gereja ya kan udah jadi artis dah. Terus kenapa gitu memang? Ya karena kan biasanya orang susah nih bagi waktunya dan lain sebagainya. Ya aku selalu share hal yang sama. Kalau memang kita punya kerinduan untuk jadi berkat, satu-satunya cara adalah mendekat ke sang sumber berkat. Karena aku nggak tahu apa yang akan aku bagikan ke orang-orang kalau memang aku nggak punya satu pijakan yang kokoh. Fire-nya siapa nih yang kita mau bagi gitu loh. Dan aku rasa ya itu masih dengan ketakutan hal yang sama, aku nggak mau mengkhianati Tuhan gitu loh. Meskipun kita harus sama-sama fair enough, mungkin hari demi hari selalu ada aja yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, yang itu pasti mendukakan hati Tuhan. Ya satu sisi mungkin semua orang bisa mengexcuse namanya juga manusia gitu loh. Tapi di satu sisi ya aku mau ajak kita punya satu kerinduan yang benar-benar going extra miles gitu loh.
yang memang oke, mungkin kita jatuh. Tapi sebenarnya kita sebenarnya punya hati sih benar-benar pengen bergerak ke arah perkenanan Tuhan yang seutuhnya gitu loh. Proses memang sulit memang, tapi ya itu aku yakin yang Tuhan mau diperbaharui dari demi hari gitu loh. Jadi ya bagi waktunya buat aku ngerasa itu udah part waktu yang memang harus aku khususkan gitu loh. Memang ya udah memang misalnya dalam konteks pelayanan ke gereja ya, di luar hidup ini adalah pelayanan, memang ya udah emang itu panggilan, dan emang setiap orang tuh kalau misalnya dapat kesempatan pelayanan menurut aku itu adalah privilege gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita dapat jadwal pelayanan, ini lagi Sabtu malam, mana lagi ada film baru lagi, harus jadwal ngedate kita berkurang lah, apa segala macem gitu loh. Di satu sisi ya kacamata manusia seperti itu, tapi ketika kita ngelihat kalau sebenarnya dipilih Tuhan, dipakai Tuhan pelayanan, dipakai untuk memberkati orang, dipakai hidup kita itu benar-benar bisa mengubahkan hidup orang, itu adalah privilege. Ya masa iya kita nolak privilege gitu loh. Ya kayak kemarin, wah Van lu enak banget upacara diundang ke Istana Negara lu waktu 17-an gitu kan. Presiden yang ngundang. Presiden misalkan. Presiden ngundang aja kita benar-benar, wah iya ke salon dulu, beli batiknya apalah, OOTD-nya gimana lah, bikin konten lah gitu. Masa iya? Ini levelnya orang yang mengutus presiden gitu loh. Tuhan kita. Kasih kita privilege. Masa iya kita nggak sesuka cita gitu. Ya selebihnya mengenai waktu mah harus dicoba diseimbangkan Kak. Meskipun Francisca, aku harus jujur karena mungkin ini pergumulan yang sama kita sebagai anak-anak pemuda gitu ya. Ya beberapa kali aku gagal dalam hubungan aku. Itu karena memang masalah waktu. Ya, aku belum sesempurna itu juga gitu loh untuk masalah waktu. Ini aku buka aja ke teman-teman karena ini kita semua pemuda di sini dan aku rasa kita semua mungkin mengalami masalah yang sama gitu loh. Ya aku pun terus belajar gitu loh. Bagaimana keluarga, ya mungkin secara khusus relasi untuk calon partner hidup kamu yang memang ya teman pelayanan sehidup semati kamu sampai ajal memisahkan gitu kan. Terus bagaimana dengan pelayanan kamu di gereja, tapi dengan bagaimana pelayanan kita seutuhnya. Itu proses lah gitu. Aku berusaha menyeimbangkan, aku masih terus belajar, tapi aku merasa lah lebih baik lah hari demi hari. Gitu. Dahsyat, thank you banget nih tadi benar-benar kayak kenapa bisa luar biasa itu membagi waktu, karena konsepnya yang di Ko Ivan itu kalau misalkan mau dan sadar itu privilege dari Tuhan, dipilih sama sang sumber yang punya semuanya, ya pasti disempet-sempetin, pasti dibisa-bisain, dan semua sehidupnya keutuhan itu ya benar-benar pelayanan buat Tuhan. Itu yang bikin dahsyat ya, Vel. Vel, kita kayaknya boleh kayak meminta waktu sedikit lagi untuk nanya beberapa pertanyaan lagi. Boleh kah? Masih bisa kah kok? Kayak saya mau nanya lagi. Oke. Boleh kah? Sampai jam 4 pagi aku siap kok. Wis, mantap. Waduh, luar biasa. Teman-teman yang tidak siap ya. Jadi ini nih mungkin ini kayak pertanyaan pamungkas kali ya. Ini mungkin banyak nih dari teman-teman yang ngerasa, aduh pengen loh kok sebenarnya jadi berkat, kok salah, gak gagal gitu, belum bisa tembus kayaknya. Yeah. Itu yang salah atau gimana? Ada nggak sih kok kayak penguatan dan saran-saran gitu dari Koko bagi teman-teman yang emang ada kerinduan tapi mungkin belum waktunya gitu kata Tuhan. Oke. Minta aku sejak kita lahir, pertama kali lahir di dunia, Tuhan aja udah izinkan kita jadi berkat sebenarnya. Percaya nggak percaya, teman-teman sadar nggak sadar, kelahiran kita itu selalu membawa senyuman dan air mata kebahagiaan orang tua kita. Itu bukti sebenarnya di saat kita sebenarnya belum siap dan belum ngerti apa-apa, Tuhan udah persiapkan kita jadi berkat. Ya kan? Itu bukti awal ya menurut aku ya, teman-teman. Dan pada akhirnya seiring kita dewasa, bisa kita bisa mulai berpikir, kita punya kehendak bebas. Nah, itu kan sebenarnya petualangan pribadi kita dimulai nih sebenarnya. Pertanyaannya teman-teman, sebelum kita emang mau jadi berkat, ya kita sudah dulu belum ke komandan sang sumber berkat istilahnya. Ada proses-proses yang memang aku percaya setiap kita itu sudah lewati. Timing engehnya memang beda-beda teman-teman. Mungkin aku waktu itu di SMP 3. Teman-teman bisa ya waktu kelas 5 SD atau mungkin waktu kuliah.
Nggak ada yang, waduh dia lebih rohani masuk surga nih. Nggak ada yang begitu-begitu gitu loh. Oh dia lebih cepet nih, berarti lebih rohani. Ya nggak gitu juga. Tapi setiap orang punya timingnya, enggaknya masing-masing. Tapi aku percaya ketika kita berkumpul malam hari ini di sini, ya secara khusus sebenarnya kita diajak reflect nih komunitas sahabat Yesus sama-sama. Apakah kita sudah benar-benar memaknai sebenarnya hidup kita? Ya mungkin seringkali kita ngerasa, itu mah udah kebetulan begitu, itu mah udah wajar terjadi begitu, terjadi berulang kali gitu loh. Tapi coba teman-teman reflect, coba teman-teman sadari, jangan-jangan teman-teman Tuhan tuh punya maksud sebenarnya dari hal-hal yang terjadi dari situ. Jangan-jangan teman-teman tuh dipanggil untuk berbuat sesuatu dari situ gitu. Dan aku ngerasa gini teman-teman, mindset kita selalu berpikir kita pengen berdampak maksimal. Tapi mungkin banyak di antara kita yang punya hatinya minimal doang. Hati minimal, dampaknya pengen maksimal. Makanya aku selalu bilang teman-teman, oke, ayo kita benar-benar alami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Lakukan aja yang memang Tuhan titip di depan mata kita, sesederhana apapun itu. Jangan ngelihat besar kecilnya lah teman-teman. Itu hak sang pengutus, besar kecil ya. Kita sebagai manusia itu tuh benar-benar mindsetnya tuh udah pakai angka. Dari kecil kita dididik tuh pakai angka. Even dulu Instagram harus 10.000 K baru dianggap seorang influencer. Betul? Kalau kita belum 10.000, kita belum bisa swipe up. Oh, 10.000 harus bisa swipe up. Udah 100.000 harus udah tulisannya K, itu udah baru bisa terima endorse dan lain sebagainya. Kita menganggap kesuksesan kita sebagai seorang yang berpengaruh influencer itu dari angka. Tapi teman-teman sadar nggak? Kalau Instagram ngeset 10.000 kamu seorang influencer, Alkitab bilang apa? Satu orang bisa kita rangkul. Satu sorga bersuka cita. Satu. Nggak muluk-muluk 10.000. Wah kalau 10.000 udah pasti ya luar biasa. Puji Tuhan gitu ya. Heboh sekali pasti. Tapi Tuhan ngomong apa? Satu orang bertobat. Satu orang kita bisa rangkul. Itu sorga bersuka cita. Jadi teman-teman, gak usah tanya Tuhan mengenai Tuhan, aku mau langsung yang gede aja deh Tuhan, milih-milih gitu loh mau jadi berkat. Aku gak mau yang kecil-kecil, gengsi dong. Masa sih Koko Andreas udah di repost, aku belum, misalkan begitu gitu kan. Koko Andreas musiknya bagus-bagus, ya aku juga harus bikin yang lain lah, apa kek, gitu. Ya gak perlu begitu teman-teman. Karena kita mau sama-sama belajar untuk melihat dan memaknai sesuatu dari kacamata Tuhan, dari hatinya Tuhan. Ya pasti bagaimana kita tahu hati Tuhan, pasti dari firman Tuhan. Ya udah jelas, Tuhan bilang, satu. Setia sama perkara kecil, itu Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Apa jadinya kalau seorang Ivan Kabul, belum apa-apa tiba-tiba mungkin langsung dapat perkara yang lebih besar. Mungkin bisa jadi, aku nggak peduli. Dan gak sadar kalau itu Tuhan yang kasih. Kalau itu Tuhan yang percayakan. Aku mungkin gak sadar kalau Tuhan punya misi di balik hal itu terjadi gitu. Tapi ketika kita mau setia sama prosesnya, teman-teman, kita dibentuk. Bukan hanya untuk capai ke satu level tertentu, tapi punya mental dan kapasitas yang sepadan dan tahu kita harus ngapain ketika kita sampai di situ. Let's say, teman-teman malam ini dapat 2 miliar. Silakan, mau ngapain? Dikasih kebebasan. Mostly bingung kita mau ngapain. Ya kan? Bingung. Lagi nih mau ngapain? Bikin bisnis. Bisnis apa? Iya, bisnis apa? Ini buka pinjol deh. Ya, kalau gitu ujung-ujungnya gitu kan buka pinjol. Kan nggak gitu juga. Tapi kalau misalnya sih, nih ada 200.000 dikasih ke teman-teman. Yang lebih kecil. Tapi teman-teman mungkin bisa tahu mau ngapain. Oh ya kalau ada 200.000, oke lah. Aku butuh transport, aku mau ajak ini deh papi mami makan. Ya, Yoshinoya lah bisa 200.000. Terus dari itu selebih aku pengen tabung. Terus udah gitu ya apa bla bla bla. Aku pengen coba ntar pelan-pelan tabung, ntar aku pengen bikin acara ulang tahun nanti ke panti asuhan dan lain sebagainya. Kita udah tahu bagaimana cara mengolahnya, kita punya mental. Mungkin bisa terpikir 200.000, mungkin makan Yoshinoya sama papi mami sama keluarga kamu. Mungkin makanannya sederhana dibanding makanan hotel. Tapi aku percaya kamu makan sejam dalam 2 jam itu, kita udah melewati satu momen yang paling indah juga dalam hidup kita bersama keluarga kita. Kita
Kita bisa ngelihat orang tua kita bangga karena anaknya udah bisa traktir orang tuanya. Kita udah bisa benar-benar punya waktu kebersamaan sama keluarga kita yang mungkin kita nggak tahu akan datang lagi atau enggak. Seperti lagu yang lagi viral, andaikan kau datang kembali. Itu kan lagi viral banget tuh kan, tentang keluarga, tentang ayah, filmnya. Jadi aku percaya ketika kita terbiasa untuk mengolah, kita punya mindset yang benar, pelan. Ketika emang Tuhan percayakan perkara yang besar, kita tahu pijakan kita kemana, mental kita gimana, bagaimana cara kita mengolahnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir seberapa besar perkara yang akan kamu jalani, tapi berpikirlah untuk punya hati yang besar mau melayani itu. Kalau kita punya hati yang besar, kita melihat dari kacamatanya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, kita jalani. Kan hal yang sederhana yang kita lakukan, itu kita nggak akan pernah tahu dampaknya besar dalam kehidupan. Jadi nggak perlu, oh ya harus sekeren Kakak Francisca dulu nih gitu supaya bisa memberkati banyak orang. Mungkin yang kita bisa lakukan apa? Senyum. Mungkin yang bisa kita lakukan apa? Nyanyi mungkin. Hal-hal yang benar-benar udah nempel di kita apa gitu kan. Tapi kita nggak akan tahu. Ini, oke. Aku akan ngomong teman-teman. Kalau ngomongin masalah engagement di Instagram ya. Ini menurut aku cukup penting sebenarnya karena salah satu mata pencaharian aku di situ sebenarnya. Oke. Tapi kalau aku upload konten rohani, let's say seperti yang aku upload tadi, itu engagement-nya pasti akan jauh lebih rendah dibanding aku bikin konten prank, teman-teman. Itu udah otomatis. Silakan teman-teman lihat sendiri. Itu udah pasti, wah yang komen lebih dikit, apa segala macam gitu. Secara kacamata manusia, aku ngerasa not a good business nih kayak ini. Ini bukan bisnis yang bagus, ini engagement-nya nurun dan lain sebagainya. Tapi kembali aku berpikir, apa yang menguatkan aku untuk terus mau komit dan belajar untuk komit untuk melakukan itu? Itu dia. Aku nggak minta 100.000 deh. Satu aja. Yang mungkin bisa tersentuh dari konten itu. Yang saya Tuhan punya rencana besar melalui situ. Dan aku senang nih si Ampun tadi ternyata udah duetin. Thank you ya Ton ya. Seneng banget. Itu benar-benar aku ngerasa, aduh aku nggak nyangka konten ini ada orang yang bisa benar-benar membuat orang jadi mau ambil waktu untuk saat teduh juga untuk nyembah Tuhan sama-sama. Gitu loh. Ya udah, jadi benar-benar jangan mematok kita punya pemikiran dengan angka dalam melayani Tuhan. Gitu loh. Tapi benar-benar ini adalah sebuah privilege. Setia dalam perkara kecil, otomatis kok. Seiring kita setia, itu pasti perkembangan ada. Tuhan akan percayakan kita, persiapkan kita untuk pegang karya yang lebih besar. Amin. Luar biasa. Thank you banget Ko Ivan sekali lagi buat waktunya sampai